Orang inilah yang akan menghancurkan Ka'bah yang bernama Zuswakotain, berasal dari Habasyah atau saat ini adalah negara Ethiopia. Artinya orang ini adalah orang bangsa kulit hitam yang memiliki fisik berbadan kecil atau kurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang peristiwa hancurnya Ka'bah di akhir zaman. Sebagaimana pertemuan pastilah di sana ada perpisahan. Dan sebagaimana manusia hidup pastilah akan merasakan mati pada waktunya. Begitu juga dengan Ka'bah, sebagaimana ia dibangun pada akhirnya akan dihancurkan juga. Di hari menjelang kiamat nanti, dan di hari menjelang tiupan sangkakala pertama dibunyikan, ada seseorang yang akan menghancurkan Ka'bah. Dan sejak saat itu, Ka'bah tidak akan pernah lagi diperbaiki selamanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi kecuali kepada manusia yang buruk dan jahat. Kita akan berkisah di waktu dunia menjelang hari kiamat. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ada kisah tentang Nabi Isa alaihi salam yang berperan melawan Dajjal, dan juga melewati keluarnya Yakjuj dan Makjuj. Dan ketika itu seluruh manusia menjadi muslim serta berkelakuan baik. Tidak ada kejahatan, semuanya aman. Semuanya hidup damai di bawah kepemimpinan Nabiullah Isa alaihi salam. Namun, di suatu hari Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan Nabi Isa alaihi salam wafat. Maka, mulailah perlahan-lahan bumi ini menjadi kacau kembali. Dan orang-orang ketika itu, mulai kembali berbuat kerusakan. Dan banyak pula yang mendustakan Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga pada akhirnya, semakin hari semakin rusak keadaan dunia ini. Dan semakin dipenuhi oleh orang-orang munafik. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan tanda-tanda kiamat selanjutnya, yaitu munculnya hewan bernama Dabah. Hewan ini sahabat beriman, muncul dari dalam perut bumi. Dan bisa berbicara layaknya manusia. Dan memiliki bentuk yang sangat aneh. Ibnu Abbas radhiyallahu pernah berkata, Dabah adalah hewan yang memiliki rambut dan bulu, yang memiliki semua warna dan kaki di tubuhnya. Sahabat beriman, Dabah ini bentuknya sangat menyeramkan. Ia bertanduk dan di antara kedua tanduknya ada suatu jarak yang cukup untuk diduduki orang. Artinya, binatang ini punya postur tubuh yang besar. Ada riwayat juga dari Ibnu Zubair radhiyallahu yang meriwayatkan, telinganya adalah telinga gajah, tanduknya adalah tanduk kijang, panggulnya panggul kucing, kakinya kaki unta, ekornya ekor kambing, dan di antara sendi-sendinya berjarak 12 hasta, 540 meter. Sangat mengerikan. Jika ini kita bayangkan bentuknya. Dabah ini tugasnya ketika itu adalah menandai kepada yang beriman, maupun orang yang tidak beriman. Jadi, jika kita hidup di zaman itu, kita bisa langsung tahu dengan hanya melihat saja bahwa orang itu kafir atau tidaknya. Sebagaimana ada tanda di orang-orang tersebut. Artinya, tugas Dabah ini adalah memberi tanda pada manusia sebagai pembeda orang beriman dan orang kafir. Setelah kemunculan Dabah, tanda-tanda kiamat selanjutnya adalah akan terjadi gempa di mana-mana, secara berkelanjutan. Dan setelah itu terjadi akan muncul api dari kawah Aden yang sekarang ada di Yaman Utara. Setelah itu, tanda-tanda kiamat selanjutnya adalah matahari terbit dari arah barat. Namun, sebelum terjadi matahari terbit dari arah barat, Allah subhanahu wa ta'ala akan meniupkan angin lembut yang melewati ketiak-ketiak setiap manusia. Dan angin itu akan mematikan seluruh manusia. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, sisakan hanya manusia-manusia terburuk saja yang hidup di atas bumi. Jadi, ketika setelah peristiwa angin itu, di bumi ini hanya ada orang-orang munafik saja. Allah subhanahu wa ta'ala, sisakan orang yang akhlaknya terburuk saja. Dan orang-orang inilah yang akan menyaksikan kiamat terjadi. Karena orang-orang beriman, sudah dimatikan semua oleh Allah, di peristiwa angin tadi. Sahabat beriman, sebagian para ulama mempertemukan antara dalil-dalil, mereka mengatakan bahwasanya pada saat orang-orang beriman itu sudah meninggal semua, dan hanya ada orang-orang yang kafir saja di atas muka bumi ini. Dan akhirnya, wilayah Ka'bah dan Masjidil Haram pun tidak ada yang mengunjungi karena yang lalu lalang di muka bumi ini hanya orang-orang kafir saja.
Jadi, ketika itu Ka'bah ini tidak ada yang menjaga, bahkan sama sekali tidak ada yang peduli. Dan ketika kondisi ini terjadi, maka datanglah satu orang yang mendapat julukan Zu Suwakotain. Orang inilah yang akan menghancurkan Ka'bah. Zu Suwakotain berasal dari Habasyah atau saat ini adalah negara Ethiopia. Artinya orang ini adalah orang bangsa kulit hitam yang memiliki fisik berbadan kecil atau kurus dan memiliki kaki agak bengkok dan punya betis yang kecil. Orang inilah yang akan menghancurkan Ka'bah. Ia datang membawa sekop dan linggisnya ke Ka'bah. Maka, ia mulai menghancurkan Ka'bah dengan mencabut batanya satu persatu hingga rata. Dan ada sebagian para ulama juga mengatakan kenapa alasannya Zu Suwakotain ini menghancurkan Ka'bah. Karena ketika itu, tersebar rumor bahwa kalau di bawah Ka'bah itu ada harta yang tersimpan. Makanya dia bawa sekop dan linggis. Ketika peristiwa pengerusakan Ka'bah oleh orang ini, ketika itu orang-orang di sekitar tidak ada yang peduli, karena hanya ada orang-orang kafir saja yang hidup. Kalau masih ada orang beriman, pastilah akan diperangi orang ini. Peristiwa ini akan terjadi terakhir-akhir sebelum terbitnya matahari dari barat. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, sekian penyampaian dari saya, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah dan khilaf datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.